Jangan melupakan sejarah. Kok wis lali kabeh to, Mbak? Ya Melupakan. Allah. Jangan melupakan. Melupakan ya lupa. Lah iya, piye kowe wis lali kabeh. Kenapa mengenang dua ekstapol ini bukan cuma politis, tapi juga radikal buat generasi muda kita. Saat Exil tayang di bioskop, di luar negeri menjadi orang tanpa berkewarganegaraan selama 34 tahun. Saya ini memang mau pulang sejak awal sampai akhir itu. Hanya tidak bisa, gitu aja. ada fenomena menarik yang saya tangkap. Banyak orang terharu menyaksikan dokumenter garapan Lola Amaria ini. Orang-orang yang menangis lalu mempromosikan Exil di media sosial, menyebut dokumenter ini penting dan jangan dilewatkan dalam satu nafas. Bahkan menyebarkan bioskop-bioskop yang masih menayangkannya. Namun, euforia yang dibangun atas Exil masih serupa dengan yang hadir ketika Surat dari Praha, film fiksi bikinan Angga Dwi Sasongko, rilis 2016. Belum sampai 10 tahun lalu. Jarak ini yang menarik. Baik Exil dan Surat dari Praha bercerita tentang satu generasi intelektual yang ditelantarkan negara karena dituduh simpatisan Soekarno dan ditempeli label komunis. Saat menonton Exil, tak banyak informasi baru yang saya dapatkan kecuali detail-detail kecil para narasumber di dalam film. Semisal cerita Asahan Aidit yang sempat pulang ke Bangka bareng 2 hari sebelum diusir keluarga sendiri dan ditakut-takuti tentara. Atau bagaimana Samarji mendedikasikan hidupnya merekam arsip-arsip penting tentang generasi mereka dan sejarah yang berusaha dilenyapkan negara. Sisanya, Exil bercerita tentang dampak tangan besi diktator Soeharto dan rezim Orde Baru pada satu kelompok dan keturunan mereka. Lengkap dengan segala lapisan trauma kolektif yang dijabarkan Lola dengan sabar dan dingin. Kesan mengulang-ulang cerita ini buat saya bukan cuma jadi hal yang paling menarik dari Exil, ia juga sekaligus fakta yang paling bikin bergidik. Kita bukan cuma menangis sesenggukan meratapi nasib tak adil yang diterima para penyintas 1965. Ia juga mengingatkan saya pada Mbah Kam dan Mbah Kus, dua protagonis utama yang direkam UNI, dokumenter yang tayang 2020 lalu. Dua penyintas tragedi 1965 yang mengingatkan kita bahwa kerja keras negara ini mengubur sejarahnya betul-betul mengerikan. Dalam catatannya, Adrian Jonathan Pasaribu menyebut UNI adalah film ke-100 yang bicara tentang peristiwa 1965. Dalam catatan Adrian, film-film 1965 dibagi jadi 6 kategori. Film propaganda, film penyintas, narasi penculikan, penghilangan, dan pembunuhan massal, film jurnalistik bercorak sosiopolitik, lalu film dengan sudut pandang aktor genosida seperti Act of Killing dan On the Origin of Fear. Dan yang terakhir adalah jenis film dengan wacana rekonsialisasi seperti Sowan dan Bangkit dari Bisu. Meski belum menonton sebanyak Adrian, saya sepakat film penyintas jadi yang paling banyak diproduksi. Satu di antara yang banyak itu, UNI termasuk yang menonjol karena 2 hal. Pertama, karena subjeknya. Kedua, cara bertutur yang dipilih sutradaranya, Fanny Chotema. Film penyintas umumnya mengusung agenda politik gamblang, yakni pesan atau kampanye menolak lupa. Adrian menyebut film penyintas juga sering dibingkai untuk mengungkap sejarah yang gelap, menandingi narasi versi penguasa, atau bahkan menulis sejarah baru. Jika Exil mengikuti para eksil politik 1965 di luar negeri yang tak bisa pulang, kehilangan tanah air dan identitas yang terombang-ambing, UNI mengambil posisi berbeda. Bukan yang di luar negeri, tapi yang tetap bertahan di dalam, menjalani keseharian dengan tubuh tua mereka. Dua film ini sama-sama penting, tetapi Fanny memperlihatkan bahwa representasi korban tidak harus selalu lewat narasi heroik, melainkan bisa lewat momen domestik dan intim. Jika Exil menekankan pada narasi kehilangan identitas, UNI menekankan pada kelanjutan hidup. Bagaimana orang bisa tetap hidup meski negara berusaha menghapus keberadaan mereka. Sebagai film penyintas, UNI karya Fanny Chotima hadir dengan pendekatan yang berbeda. Alih-alih menampilkan testimoni heroik, wawancara penuh trauma atau montase arsip hitam putih, Fanny memilih cara paling sederhana,
mengamati keseharian dua perempuan lanjut usia, dua ekstapol 1965, Kusdalini dan Kaminah, dari sangat dekat. Kamera Fani tidak buru-buru menjelaskan siapa mereka, melainkan perlahan-lahan mengikuti momen kecil, menyapa tetangga, membungkus kerupuk, bercanda, saling mengingatkan minum obat, merawat, dan saling jaga. Disinilah letak kekuatan film ini. Kehidupan dua perempuan sepuh ini dalam kebersahajaan sekaligus kerentanan berfungsi sebagai arsip hidup. Jika film-film dokumenter lain tentang 1965 cenderung menyorot tragedi melalui sudut pandang besar, kekerasan, politik negara, atau wacana internasional, UNI memilih jalan sebaliknya. Ia menghadirkan sejarah lewat intimasi. Kisah penyintas tidak selalu harus hadir dalam narasi besar seperti nasionalisme atau isu makar, tapi juga dari detail sederhana untuk menjawab siapa yang menemani kita ketika semua orang menjauh, siapa yang menjaga kita ketika dunia menganggap tubuh kita berdosa. Dengan begitu, UNI mengajukan tafsir alternatif, sejarah tidak hanya ada di arsip negara atau testimoni penguasa, tapi juga di ruang domestik yang rawan dilupakan. Semangat, ya. Menjadikan hubungan Kusdalini dan Kaminah elemen paling penting dalam UNI. Selama puluhan tahun, keduanya hidup bersama, saling merawat, berbagi ruang tidur, berbagi cerita. Apakah mereka pasangan atau sekedar sahabat? Film tidak pernah menyatakan eksplisit. Namun relasi persahabatan antara Mbah Kaminah dan Mbah Kusdalini memiliki kekuatan dan keunikan tersendiri. Dalam wawancara, Fani menyebut bahwa ia awalnya terpesona oleh keintiman mereka yang tidak bisa didefinisikan. Justru, dalam ketidakpastian inilah terbuka ruang pembacaan queer. Jose Esteban Munoz dalam Cruising Utopia menulis bahwa queer bukan sekedar identitas seksual, melainkan horizon, cara membayangkan masa depan yang lebih dari sekedar reproduksi heteronormatif. Relasi Kusdalini dan Kaminah adalah contoh nyata. Mereka menolak model keluarga yang diakui negara. Mereka juga sudah lama dipisahkan dari ikatan sosial normal akibat stigma ekstapol. Namun di ruang kecil itu, mereka membangun keluarga alternatif, berbasis cinta, perawatan, dan kebersamaan. Dengan itu, UNI jadi arsip queer. Ia merekam bahwa cinta dan harapan tetap mungkin, meski sejarah menolak keberadaan mereka. UNI adalah horizon yang dimaksud Munoz, sebuah sinema yang membiarkan kita membayangkan dunia lain. Lewat kacamata ini, Mbah Kus dan Mbah Kam telah menunjukkan masa depan yang utopis, sesuatu yang susah dibayangkan banyak orang lewat hidup mereka sendiri. Beruntungnya, seperti kata Adrian, mereka sempat direkam Fani menjadi cerita. Di saat yang sama, kita juga beruntung pernah menyaksikan hidup mereka. Salah satu tantangan terbesar dalam diskursus 1965 adalah bagaimana generasi kini mengingatnya. Paul Connerton dalam How Societies Remember menulis bahwa ingatan sosial bukan sekedar catatan arsip resmi, melainkan juga praktik sehari-hari yang menubuh, ritual, kebiasaan, percakapan. Sementara Anne Spatkovic dalam An Archive of Feelings mengusulkan arsip afektif, di mana trauma kolektif bisa diwariskan bukan lewat dokumen negara, tetapi melalui perasaan, kesaksian, bahkan seni. Usaha keras untuk membungkam film 65 sebetulnya tak mengherankan. Selama lebih dari 30 tahun, nyaris mustahil bisa membicarakan peristiwa 1965 secara terbuka, apalagi kritis. Rekonstruksi sejarah yang dilakukan Soeharto, salah satunya lewat Super Semar, dan pengkhianatan G30 SPKI, bikinan sutradara Arifin Nur, berhasil mengantagonisasi komunis dan komunisme. Peristiwa 1965 ditulis ulang Orde Baru sebagai upaya penyelamatan Indonesia dari ideologi tersebut. Seolah-olah ia adalah hantu, harus ditakuti dan tak boleh ada. Lalu, film-film 1965 yang hadir setelah 1998 merekonstruksi ulang sejarah itu, terutama film-film yang bicara lewat perspektif penyintas pembantaian. Lewat penyintas, kita diingatkan lagi bahwa korban sebenarnya bukan tentara atau negara, seperti yang dipropagandakan rezim Soeharto. Bukan cuma karena dua subjeknya, UNI juga jadi unik karena keputusan peletakan kamera Fani. Ia mengikuti Kusdalini dan Kaminah dalam aktivitas kecil, dengan cara yang amat intim. Fani membiarkan kameranya diam di ruang tamu Mbah Kus dan Mbah Kam, menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai cara lain untuk mengingat. Editingnya repetitif.
memperlihatkan ulang adegan serupa seolah menandai proses ingatan itu sendiri. Berulang, rapuh, tapi rentan pudar ditekan tubuh yang menua. Dalam teori dokumenter Bill Nichols, ada berbagai model representasi. Ekspositori, observasional, performatif, refleksif. UNI paling dekat dengan observasional performatif. Fanny jarang mengintervensi dengan narasi voice-over atau wawancara langsung. Kamera hadir sebagai teman, bukan sebagai hakim. Politik representasi ini sangat signifikan. Banyak film tentang 1965 setia pada visualisasi trauma, testimoni penuh air mata, arsip eksekusi, hingga musik mencekam. Fanny menolak strategi itu. Ia tidak menampilkan footage pembantaian, tidak mengulang kesaksian yang penuh darah. Sebaliknya, ia memberi ruang bagi cinta Kusdalini dan Kaminah, dan momen ketika mereka dikikis ingatan sendiri. Ritme film juga menjadi pernyataan politik. Tempo yang lambat, adegan yang dibiarkan berlarut, bahkan hening yang panjang. Semua bekerja melawan logika komersial sinema yang menuntut plot padat. Dalam UNI, menjadi tua, saling merawat, dan saling menjaga hadir politis. Fanny mengajarkan penonton untuk sabar menatap tubuh yang menua. Tubuh yang dulu dicap berbahaya, kini sekedar berusaha bertahan. Unsur suara juga patut dicatat. Michelle Sion dalam Audio Vision menekankan pentingnya mendengar ketiadaan dalam film. UNI penuh dengan keheningan. Politik representasi UNI adalah politik menolak spektakel. Fanny tidak ingin menjual trauma, tetapi menjaga martabat tokohnya dengan memberi ruang bagi kehidupan biasa. Struktur film pun anti klimaks, tidak ada resolusi melodramatis. Justru, di akhir film, Kusdalini meninggal. Namun Fanny tidak menutupnya dengan dramatis. Kematian ditampilkan sederhana sebagai bagian dari hidup. Fanny tidak menawarkan penyelesaian sejarah, hanya menyisakan jejak keintiman yang sempat direkam. Iya. Wis tak bungkus. Mulih nang iki nang omah. Iki nang omah. Aku udah karuan. Kalau menurutmu gimana? Apa film 65 yang paling berkesan buat kamu? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Magdalene. Kamu juga boleh share film atau topik apapun tentang film yang menurut kamu menarik dibahas dalam bungkus. Sampai jumpa di video berikutnya.